Ada besar, jangan tanya lagi. Kita disibukkan dengan hal kecil, politik dan khilafiyah. Pada waktu yang sama, gerakan akidah penyerahan sangat hebat. Sangkat itu lebih kecil daripada ini. Bagi saya lebih baik orang itu berdosa daripada dia sesat. Berdosa dan sesat dua hal berbeda. Kalau di kafir, berdosa itu masih bisa taubat. Kalau sesat itu dia merasa itu kebenaran. Paling susah kita membutuhkan orang yang sesat daripada orang yang berdosa. Berdosa atau di tertentunya. Mustah Mulia, seorang profesor dokter Mustah Mulia di IAIN Jakarta, pakai jilbab, ada suami, Profesor Tibiraya itu suaminya, ada anak, tapi dia bilang homo itu halal, kan kita punya kepala. Dia tidak lesbi, dia tidak homo, tapi dia mengatakan lesbi itu halal. Mana lebih berdosa? Orang melakukan lesbi atau praktik lesbi, atau mengatakan lesbi halal dan dia tidak melakukannya? Lesbi halal. Mana lebih berat? Mengatakan lesbi itu halal, tapi dia tidak melakukannya, dengan dia melakukan lesbi itu halal, melakukan lesbi, tapi dia tahu itu dosa. Mana lebih berat? Lebih berat yang pertama, karena yang pertama itu masalah akidah. Masalah akidah. Kalau konsep kepada keiman, yang kafir. Nanti saya akan mengatakan, ini saya nggak sampainya, cuma ini bicara konsep. Aplikasi iman itu sangat banyak. Kita tuh apa iman? Apa prinsip keimanan? Tentang Tuhan, tentang Nabi, tentang sama orang kafir, tentang hukum. Ini ada beberapa prinsip yang kita tidak akan masuk. Maka hari ini saya akan bicara masalah konsep iman. Kenapa kita beriman? Kenapa kita Islam? Nah, kalau saya tanya Bapak Ibu, kenapa Bapak Islam? Apa jawabannya? Kira-kira apa jawaban? Kenapa kita Islam? Ya, karena orang Islam, semua kita orang Islam. Soalnya, apakah itu memang jawaban atau bukan? Itu jawaban kan? Bukan orang tua Islam. Kalau orang tua tidak Islam, ada Islam tidak? Nah, belum tentu kan? Bahaya. Kenapa? Karena pemilihan Islam itu bukan masalah keturunan. Pemilihan Islam itu bukan masalah saya suka tidak suka, bukan dari Islam. Pemilihan Islam itu masalah kebenaran. Apa itu Islam pun kita nggak tahu kadang-kadang, dan terhadap kita Islam. Karena bagi saya, orang tanpa agama pun, kalau untuk di dunia, dia bisa pintar, dia bisa bahagia, dia bisa kaya, bisa semuanya. Tanpa agama pun. Betul kan? Banyak orang pintar, kaya, senang tanpa ada agama. Tidak diperlukan untuk hidup di dunia sebetulnya. Tapi agama diperlukan untuk hidup akan datang. Jadi sebelum kita bicara konsep iman, konsep hidup dulu. Kalau kita bicara konsep agama, dan konsep hidup dulu. Karena kita sudah hidup. Kalau kita sudah hidup, apa itu hidup? Dan bagaimana kita hidup? Kita hidup ini manusia. Hidup, kalau tidak hidup, Anda tidak bisa mundur. Nggak mau hidup, nggak mau hidup. Bisa tahu hidup. Kalau nggak Anda belum lahir, nggak apa-apa, nggak mau hidup. Maka kita udah hidup tuh nggak bisa mundur lagi. Oke. Hidup kita mati nggak? Hidup kita berakhir nggak? Saya enggak. Hidup tidak pernah berakhir. Dia akan berjalan terus. Kematian itu hanya pindah tempat. Ganti casing. Hidup lagi dalam barzah. Kiamat, proses pindah ke alam lagi. Ganti casing, masuk pada masyarakat. Habis itu surga, neraka, hidup semuanya selama lamanya. Jadi hidup pernah berakhir tak hidup ini? Hidup tidak pernah berakhir sebetulnya. Kalau hidup pernah berakhir, berarti yang kita miliki ini berapa persen? Dan berapa banyak yang akan kita miliki akan datang? Dunia hanya, kita kan hidup dunia berapa persen?
konsep tuh, kita hidup itu ada roh, ada badan. Kita mulai hidup mulai kapan sebetulnya? Kalau saya tanya, kita hidupnya mulai kapan? Mulai kapan kita hidup? Hidupkan roh. Roh udah ada belum? Roh udah ada belum? Udah ada, sebelum itu udah ada roh belum? Sudah, berarti hidup mulai kapan? Alam roh. Hidup itu udah lama. Sejak sebelum waktu Adam kan semua roh dikumpulkan itu apa 72. Berarti tidak ada roh kita, tidak hanya kita timing kita keluar, tinggal tunggu giliran masing-masing keluar yang ditiupkan. Disiapkan badan dalam janin baru ditiupkan roh. Habis itu kita mati. Mati itu apa mati itu? Mati kan hanya perpisahnya roh dan badan. Berapa jam kita mati? Mati itu berapa jam? Masuk ke kuburan, kita matikan. Oke. Atau dalam kubur masuk alam barzah, ngumpul lihat rohnya, datang nggak roh lagi? Datang dengan casing baru untuk alam barzah. Hidup nggak ada soal bukan nanti segala macam, hidup lagi mati. Jadi kita mati berapa jam? Tergantung kepada kuburnya. Maka kenapa dipercepat? Harus supaya proses jangan lama-lama di dunia dia lagi pisah ini. Kita seperti itu. Oke. Tapi kita kiamat nanti pun macam itu. Hancur semuanya, tinggal Abdul Zambi, tinggal tulang ekor kalau kata hadis itu. Tulang ekor yang sangat kecil. Hancur kiamat itu tidak akan terhancur selama-lamanya. Akan tumbuh kembali menjadi jasad pada padang mahsyar. Berhenti pulang kedua kalinya. Hidup lagi. Sebab hidup di akhirat itu kan selama-lamanya. Hanya bedanya satu ke surga yang langsung. Nah, dua tempat hanya dua. Surga tempat setelah kiamat hanya dua. Surga dan neraka, nggak ada tempat lain. Nah, yang surga jaminannya yang beriman. Yang neraka yang tidak beriman. Maka ada yang langsung surga, ada langsung neraka. Hanya yang langsung surga ada dua bagian. Satu langsung surga tanpa proses neraka. Satu proses neraka masuk surga. Maka sekarang kata orang Islam, kan orang kafir beriman atau orang kafir kan orang masuk surga kan dia baik. Ya. Ada bukan bilik kamar surga kalangan berpolis nanti, tapi nanti ada di surga tuh ada Mother Teresa, ada Buddha Gautama, ada Muhammad, ada Isa. Surga milik siapa itu sih? Apakah itu tidak? Oh mereka mengakui ada surga. Oke, surga mereka untuk surga sama dengan kita. Itu pengakuan mereka belum untuk kebenaran. Itu pengakuan, benar belum tentu. Kan bagi kita surga pemilik dunia. Kita ini hidup dengan pemilik alam, pencipta kita itu kan sebetulnya. Pada waktu bukan pencipta yang menjanjikan, ada dapat apa? Begitu maka Allah menjadikan kita sebagai manusia ini penting. Jadi waktu kita percaya iman, ini sama dengan imannya, maksudnya iman ada konsep iman. Kalau ini ada air dan saya percaya ada air ini beriman ya? Beriman ya? Saya percaya ada botol, percaya ada iman nggak? Iya, karena memang nampak ada. Yang penting beriman itu bukan yang nampak. Maka kenapa Al-Baqarah itu pertama yu'minuna bil ghaibi, bukan yu'minuna billahi. Konsep beriman kepada gaib itu sangat penting dalam konsep beragama. Oke, bagi orang kafir ada karena ada, benar ada karena nampak. Karena itu akan secara akal dan peramas, secara nampak, secara fenomena atau secara berpikir dibuktikan dapat. Oke, itu konsep wujud. Dalam Islam, wujud itu ada wujud yang nampak, ada wujud tidak nampak. Wujud eksistensi sesuatu ada yang nampak, ada tidak nampak. Betul nggak? Kita ini ada nggak? Ada roh nggak? Mana? Ya. Siapa yang ngaku ada roh hari ini?
Tapi kan tidak nampak. Tapi ada nggak? Berarti ada wujud yang tidak nampak. Kalau kata orang Arab itu dalam konsep ilmu kalam itu wujud hissi. Nah ini wujud aini, wujud yang nampak. Kita meyakini wujudnya. Kenapa bisa ada wujud aini? Karena bendanya ada. Ada wujud hissi itu karena ada akibatnya, ada kesannya. Angin itu wujud hissi, wujud yang nggak nampak, tapi dirasakan akibatnya. Ada gerakan segala macam. Ya. Sekarang Tuhan pun tidak boleh nampak. Tapi orang akan merasakan adanya Tuhan. Dengan apa? Ciptaan makhluk. Kan saya bilang, kalau nampak Tuhan bukan. Kalau Tuhan itu nampak, itu Tuhan bukan. Ya bukan Tuhan, orang nampak. Kenapa? Konsep Tuhan itu tidak terbatas, unlimited, infinity. Kalau Tuhan itu tidak terbatas, bagaimana dia boleh nampak? Jadi Tuhan itu gaib, itu wajib. Kalau nggak gaib bukan Tuhan. Jadi iman pada Tuhan yang gaib itu bukan tidak masuk akal, itu paling masuk akal. Paling masuk akal. Logis. Apa logis itu? Sesuatu yang pernyataannya secara akal benar. Itu logis ya, bukan riset ya. Bedakan antara logika dengan hasil riset. Itu suatu dikaji. Logis itu bukan. Pernyataan itu benar secara akal. Seorang tua itu lebih tua daripada anaknya. Benar nggak itu? Nah, seorang ayah itu lebih muda daripada istrinya. Mungkin nggak? Ya bukan mungkin benar. Tapi kalau dia orang tua lebih tua itu wajib secara akal. Itu mungkin secara akal. Seorang anak lebih tua daripada orang tuanya itu nggak masuk akal. Ini kan hanya pernyataan. Kita nggak perlu ujian orang, pernyataan. Ya. Ini ada ujian logik sebetulnya. Macam semua agama itu sama. Logik tidak? Tidak logik. Kan saya bilang, kaki manusia 2, kaki ayam juga 2, maka manusia sama dengan tidak logik. Kita hari ini masalah. Kenapa yang terjadi macam siapa? Kita sekarang ini tidak pernah dilatih untuk berpikir mengenai sesuatu. Itu kelemahan kita sama hari ini. Apa pernyataan yang muncul ikut tanpa berpikir 2 kali. Dulu ilmu logika itu ilmu diadat sejak kelas rendah. Semua madrasah pondok belajar ilmu logika tentang mantik. Ini ilmu dihilangkan saya. Maka kenapa kita tuh akil balik? Akil itu berpikir, berakal. Balik itu sampai waktunya dia untuk ada mukallaf taklif. Sekarang banyak kita balik tidak akil. Banyak sudah balik tapi tidak. Akhirnya nggak nyampe. Ikut aja nggak ada akalnya, nggak ada konsep berpikirnya. Kalau secara konsep Islam, akal itu wajib berpikir. Dewasa itu bukan karena badan, dewasa bukan karena waktunya dewasa, bukan karena dewasa itu karena berpikirnya. Dan ternyata tidak pernah merasa itu kita dia akil. Karena akil itu untuk Anda berpikir betul salah benar salah. Maka kalau Anda pun orang tua Anda Kristen misalnya, Anda sudah berpikir akil, sudah wajib Anda memikirkan betul Tuhan ini. Konsep kewajiban yang berpikir itu sangat penting. Dan ini hilang di masyarakat kita. Padahal di masyarakat yang lain, Yahudi, Hindu, itu pasti ada proses pendewasaan anak. Anak dewasa itu dirayakan. Hindu ada, Yahudi ada, Kristen ada. Jadi kan dia berpikir bebas. Yahudi malah, kalau kita kan khalifah itu kan dewasa sebetulnya. Itu yang hilang dalam konsep khalifah dewasa ini. Malah sekarang yang pakai khalifahnya konsep Yahudi sekarang. Yahudi itu anak, kalau 3 bulan kita nih di mana-mana cuti di dunia, Yahudi 3 bulan itu mentraining anaknya di Israel, program kibbutz. Kibbutz itu pemprosesan pendewasaan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi di dunia, tempat Israel selama 3 bulan. Ya. Itu program ada. Kita tidak punya program ini. Program berpikir pendewasaan. Sehingga waktu kita tanya, kenapa ada beragama? Enggak tahu. Kenapa di Islam? Enggak tahu. Oleh sebagai orang yang berpikir, dia wajib mengetahui. Karena akal yang buat kita beda dengan binatang.
Akal untuk cari makan, kalau kata Imam Ghazali dan ayat itu, akal tuh nggak perlu cari makan, karena binatang bisa makan tanpa akal. Kalau hanya untuk cari makan pertama, bukan urusan akal. Urusan siapa aja bisa mencari. Tapi kalau bicara kebenaran itu bicara akal. Dan hari ini kita dirusak akal kita, akal berpikir tadi kenapa? Narkoba, pornografi itu kan merusak otak kanan dan otak kiri, otak depan. Otak depan itu otak untuk berpikir tentang kebenaran. Ini yang dihilangkan hari ini. Orang boleh pintar, tapi dah nggak tahu mana benar mana salah lagi. Ini sedang permainannya, kita harus kembali kepada konsep membetulkan lagi berpikir kita di saya sebetulnya kenapa saya salah. Macam tadi dalam surat Al-A'raf ayat 72 itu perjanjian roh. Kita ada roh. Roh kita ini kita tidak pernah tahu kapan adanya, karena itu azali. Dan apa yang terjadi dengan roh kita? Dan Quran mengatakan bahwasanya pada waktu Anda di alam roh, kami telah mengambil daripada anak cucu Adam semuanya sebuah perjanjian. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Bala. Ya. Perjanjian roh ini sangat penting dipahami betul. Adanya agama karena ini, adanya kehidupan karena ini. Semua roh manusia telah berjanji di depan Tuhan. Ini roh manusia ya, baik dia harinya orang Islam, baik dia hanya orang kafir, baik dia orang ateis, semua roh manusia telah berjanji di depan Tuhan, aku sebagai Tuhan kamu. Dan semua roh mengakui perjanjian bala. Jadi roh sudah beriman belum? Sudah. Roh sudah beriman. Mengakui Tuhan. Hanya proses roh tadi beriman, ini belum ada tempatnya. Namun masih roh itu belum jadi apa-apa, nggak ada kekuatan, tanpa ada tempat. Kan bisa manusia tanpa roh namanya mayat. Roh tanpa badan namanya hantu. Roh tanpa badan namanya hantu ya. Badan tanpa roh namanya bangkai atau mayat. Manusia terus dua-duanya ada, baru namanya manusia. Penyatuan itu harus ada, baru namanya manusia yang betul. Kenapa? Karena roh tidak akan berfungsi tanpa badan. Kalau saya contoh itu baterai, itu baterai. Maka saya ada nama itu baterainya, casingnya badan kita. Cabut baterainya, ganti casing di alam barzah, casing badan alam barzah. Cabut lagi casing nanti di akhirat, ya badan akhirat. Karena badan kita badan alam barzah, badan neraka, badan surga nggak sama. Hadis yang mengatakan badan orang surga itu macam Nabi Adam 30 meter tingginya, kan nggak sama. Nah, sedangkan badan di neraka itu, kalau hadis lagi, gigi orang kafir neraka itu sebesar gunung Uhud atau bergigi. Gigi orang di neraka itu sebesar gunung Uhud, satu gigi ya. Nah, kulit orang neraka itu 30 meter. 60 hasta 30 meter, kulit tebal kulit. Kenapa? Ya, kalau kulit macam ini masuk neraka belum nyampe. Belum nyampe. Karena memang sakit itu di kulit, bukan di daging. Sakit itu di kulit. Tambah tebal kulit kena neraka, tambah sakit gak? Jadi tidak sama body kita nanti di dunia, alam barzah, pada masa surga, neraka. Tapi rohnya sama. Rohnya sama. Nah, kampung sama aja. Kita aja ya. Kalau nggak sama kan bahaya. Waktu roh ditiup di padang mahsyar tadi, waktu suling kedua itu kan roh ditiup. Maka kata hadis kan roh ditiup oleh malaikat kala itu, roh itu akan menuju kepada badan masing-masing yang sudah hidup. Sempat muka nggak sama kan salah masuk. Nama pun nama yang sama. Kita kan dipanggil nama yang sama di akhirat nanti oleh Tuhan. Jadi hidup kita, kalau kita bilang tidak di akhirat dipanggil nama yang sama, roh yang sama, ya kita saat hidup sebetulnya. Jadi waktu roh telah beriman sebetulnya, lalu dia akan roh akan ditiup kepada kita pada umur 120 hari dalam kandungan. Ini roh 20 hari. Barulah kita hidup.
Karena hukum hidup itu satu diboleh dalam kandungan. Maka kenapa menggugurkan kandungan itu sebelum itu masih dibolehkan, ada belum ada rohnya sama sekali. Kalau ada usaha itu baru menjadi pembunuhan yang mana? Hukum hidup itu 120 dalam kandungan 3 bulan. Karena dari 40 hari dia menjadi nutfah, 4 hari menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah. Prosesnya macam itu, 40 hari menjadi nutfah air mani. Itu yang waktu itu alaqah, waktu dia bertempel di dalam rahim dalam ibu itu 40 hari, lalu dia menjadi darah, dia menjadi daging 40 hari. Setelah 20 hari sempurnalah jasadnya walaupun belum sempurna seutuhnya. Baru masukkan roh. Baru proses jasad sampai 9 bulan, baru lengkap semuanya 9 bulan atau sampai 4 tahun. Dalam hukum Islam, janin boleh dalam kandungan, boleh lahir itu boleh 6 sampai 4 tahun. Maka Imam Syafi'i lahir setelah 4 tahun dalam kandungan. Karena dulu nggak ada cepat masuk ke dua aja, nggak ada perangsangnya. Secara hukum dibolehkan. Jadi, tapi hati-hati, nanti pas perempuan itu udah jebot keluarannya. Ini udah lengkap. Sekarang kenapa roh harus masuk ke badan? Oke. Roh ini, dan kita bilang tadi roh yang selalu beriman kepada Tuhan masuk ke badan. Kita bicara badan itu apa? Badan itu sama dengan semua alam ini sebetulnya telah Islam. Ini konsep Islam ya. Apa itu Islam? Penyerahan diri total kepada Tuhan. Kalau kita Al-Quran mengatakan, apakah kamu mencari agama selain Allah? Walau aslama man fis samawati wal ardi. Ya, Islamlah langit dan bumi. Arti Islam itu adalah sesuatu yang bergerak dengan perintah Tuhan. Langit itu bergerak karena perintah Tuhan, bumi bergerak karena perintah Tuhan, badan kita ini bergerak karena perintah Tuhan. Maka saya mengatakan kita sudah Islam biologis. Bedakan dengan Islam agama. Jangan agama saya belum bicara dulu. Saya bicara Islam biologis. Apa Islam? Total menyerah diri kepada Tuhan, sehingga apapun yang disuruh kita akan taat. Itu namanya Islam biologis. Matanya tidak memandang karena dia matanya nggak Islam Tuhan. Sampai yang salah paham. Kalau saya bahasa kan supaya membuat orang shock, saya bilang babi itu Islam kan? Islam kenapa? Nggak mungkin babi gerak tanpa perintah Tuhan. Karena kalau makan babi nggak Islam. Jadi babi itu bergerak, binatang bergerak, semua alam bergerak karena mereka Islam kepada Tuhan, penciptanya Rabbul Alamin. Jadi pada waktu masuklah roh tadi ke badan, badannya Islam belum, sudah Islam badan. Maka kenapa anak orang kafir pun secara hukum Islam beriman tidak? Beriman. Anak orang kafir secara hukum Islam sebelum dia balik dia beriman tidak? Beriman. Kenapa? Karena rohnya telah beriman, jasadnya sudah Islam. Jadi anak orang kafir nanti yang beriman masuk surga. Maka itu jangan kaget ya. Kalau ada anak tetangga yang kafir misalnya belum balik meninggal, ada juga di surga ya. Memang dia beriman. Ini konsep iman sangat penting ya. Kemudian setelah maka dia bilang anak itu jasad beriman semuanya. Maka waktu dia masuk nanti jadi orang yang masuk memang beriman. Maka dapat iman itu fitrah. Saya buka dulu. Oke. Maka kena tiap anak dilahirkan dalam fitrah yang suci. Fitrah apa itu? Banyak orang artikan fitrah itu kesucian. Saya bukan kesucian, fitrah itu keimanan. Fitrah itu keimanan. Karena konsep suci kita kan tidak punya dasar. Dan itu konsep suci. Dan itu setelah taklid. Itu masalah taklid tidak taklid setelah balik. Sebelum balik tidak ada kewajiban. Setelah balik ada kewajiban. Memang dia nggak ada kewajiban. Maka sepakat karena hadisnya kan itu semua anak kita dalam fitrah yang suci. Maka kedua orang tuanya menjadikan dia menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Bicara dosa, bicara kepada keimanan. Bicaranya kepada keimanan, bukan bicara pada dosa di sini.
dia menjadi Yahudi, otomatis itu masalah keimanan. Artinya anak itu lahir sudah beriman. Hanya karena dia dilahirkan dalam lingkungan masyarakat yang tidak beriman. Karena manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Ini sangat penting. Karena membatalkan teori yang sekarang mengatakan anak itu bebas mencari agama. Karena kan kalau betul kepada undang-undang internasional tentang hak-hak anak, ya, kan anak tidak boleh dipaksa oleh orang tuanya untuk beragama kecuali umur 18 tahun. Dan katanya sedang Indonesia pun sedang dipaksa untuk masuk, Indonesia bisa dipaksa untuk masuk juga. Konvensi tentang bicara konvensi yang berada di UN punya. Karena UN itu sudah netral lagi. UN itu sudah bias kepada Yahudi, bias kepada ateis. Ada terang saya LGBT itu kan. UN sudah punya ada satu lembaga khusus di UN itu tentang gender equality. Gender equality. Satu lembaga khusus macam UNESCO, WHO, ILO, dia ada lembaga khusus untuk persamaan hak di dunia. Targetnya apa? Menjadikan melegalkan LGBT di dunia. Dari ini mereka dapat nanti bisa 170 juta US dollar untuk promosi LGBT di Indonesia. Lembaga kan masih di bawah UN langsung, bayangkan. Kan lucu. Jadi UN tidak berpikir humanis juga. Kenapa? Orang kawin laki perempuan kan humanis. Humanis kan? Normal. Kalau itu memang sunatullah. Waktu kita bolehkan kawin sama siapa saja, walaupun sama binatang, untuk mepatuh benar. Ini kemanusiaan dan luar kemanusiaan. Kalau kita bicara tentang kemanusiaan, kalau tidak sesuai dengan fitrah manusia, maka pada waktu UN selama sampai tingkat seperti itu, nanti kalau saya katakan kalau saya dajjal itu UN. Saya terus dajjal dalam konsep dajjal fisik mungkin ada tapi orang buat. Tapi kita lebih banyak merasakan dajjal yang tidak fisik, dajjal sistem. Karena Hadis mengatakan akhir zaman ada 40 dajjal belum dajjal yang akhir. 4 berarti ada dajjal apa aja? Bang manusia ya bukan sistem. Karena dajjal itu masalah keimanan. Dajjal melawan keimanan. Kalau kita tengok dajjal aku Tuhan. Bukan bicara kepada ini, bukan kepenuhanan sebetulnya. Dalam sistem sangat banyak. Sistem dalam ekonomi, sistem dalam budaya, sistem dalam humanitarian, sistem semua sistem itu. Anda masuk, kalau tidak masuk Anda diperangi, kalau masuk Anda ikut perang. Selesai. Saya mengatakan belajar itu sistem. Walaupun tiap nabi ada, tapi saya lebih baik untuk hari ini, sementara hari ini saya katakan, belajarlah bagaimana sistem itu merusak iman kita. Itu baru saja. Mata satu memang betul fisik, tapi mata satu tidak nampak keadilan lagi, tidak nampak kebenaran lagi, tidak nampak kesimpulan hidup lagi. Ya. Manusia hidup berpasangan itu legal dan itu logis dan itu memang suatu yang fitrah. Waktu kita bilang boleh manusia hidup tanpa pasangan, untuk apa Anda hidup? Orang binatang pun nggak lagi. Binatang kawin, lebih hebat. Setan pun kawin. Karena orang gay itu lebih parah daripada setan. Setan ada setan laki dan perempuan. Kapsul bais. Ini kan sesuatu yang kita harus pikirkan. Tapi kita tidak berpikir, oh ini kan netral, ini adalah dunia macam tidak. Ada sesuatu yang salah dalam berpikir. Ada yang salah dalam berpikir sebetulnya. Kalau kita bicara hukum, sangat mudah hari ini. Kita tidak bicara hukum dulu. Kita bisa berpikir. Saya pernah debat sama orang ateis di pesawat ke Medan ke KL. Dia ateis. Kenapa Anda ateis? Kenapa? Agama nggak perlu. Oke. Kalau nggak ada agama, nggak ada akhirat. Kalau akhirat nggak ada. Kalau tidak ada akhirat, ada tak hidup ini? Kalau tidak ada akhirat, ada tak hidup? Kenapa? Di dunia ini banyak orang yang benar, yang salah, tapi tidak dihukum. Banyak kan? Orang yang baik tidak diberi balasan. Ada nggak Tuhan? Kalau buat kehidupan tanpa akhirat, ada tidak? Tidak ada. Karena akhirat itu untuk keadilan Tuhan, untuk dalam hidup. Apa yang kita capek-capek pada masa nanti?
Kan sudah rekod semua. Siapa yang berdosa, siapa udah ada belum rekodnya? Ngapain masuk akhirat? Apa di pada masa udah tahu semua kok. Untuk apa itu? Hanya untuk membuktikan Tuhan itu adil. Orang sampai nanti binatang dibangkitkan loh. Binatang dibangkitkan itu untuk apa? Menjadi saksi kezaliman manusia. Jika Anda mukul kucing yang tak salah, hati-hati yang kucing akan bangun. Ya Tuhan dia akan pukul saya tak salah Tuhan. Dalam konsep hidup emang iya. Orang kata hadis mengatakan seorang kambing akan ditanya kenapa menaduk kambing yang lain. Seekor semut katanya kenapa dia menggigit jari tangan manusia. Dalam konsep Islam sebetulnya binatang itu makhluk Tuhan juga, orang juga makhluk Tuhan juga. Kita ada hukum dengan mereka yang dengan Tuhan nanti. Ini konsep lingkungan hidup kita boleh pakai dunia suka Anda silakan, tapi ada keperluan. Ada dunia, ada maksud. Orang mancing ikan, main-main mancing. Gerak tempat ingat-ingat di bagian ikannya ngumpet nanti. Ada boleh pancing, ada makan. Ada pancing, buang lagi, bisa dia ngumpet akhirnya. Ini konsep keadilan. Ini kita katakan, ini bukan soal rekod, keadilan. Jadi Tuhan itu sampai tingkat nanti kenapa Tuhan di akhirat itu harus ayat mengatakan akan Tuhan bangkitkan semua Tuhan yang disembah selain Tuhan. Dibangkitkan. Kenapa? Karena di dunia orang menyembah bukan Tuhan itu mengaku Tuhan itu nolong dia. Ini orang Batu Kiri, Morgan. Dia yakin Morgan bakal tolong dia di dunia. Dia minta dapat semuanya. Berarti ngasih Tuhan kita bukan Tuhan dia. Tapi itu di akhirat waktu dia bangkit nanti ada ujung minta sesuatu, minta ke Morgan. Dari apa bisa apa Morgan? Baru dia tahu Morgan itu salah. Maka nanti kalau di akhirat nanti kita nampak di mana ada patung Morgan, itu Malaysia masih ada. Dibangkitkan Tuhan patungnya memang. Jadi kalau kita jumpa kawan kita orang ini ya nanti katakan juga ada ya. Tapi karena semua orang akan berkumpul di Tuhan masing-masing. Orang akan berkumpul di Tuhan masing-masing. Untuk apa? Minta tolong di akhirat karena Tuhan seperti itu tidak jalan. Kalau dia tahu kenapa saya salah sama ini. Ini konsep hidup. Maka kita dalam konsep hidup, agama ini mudah. Tapi kita agama itu doktrin yang dibuat tanpa konsep hidup, tanpa berpikir. Itu yang kita akhirnya agama ini buat susah lah. Siapa orang misalnya, orang dihukum misalnya di fisika masyarakat. Tapi satu, ada dihukum pajak atau dihukum potongan antara Islam, itu tuh ada bahagia di akhirat atau di dunia. Yang kasihan, yang nggak dapat hukum Islam di dunia, udah kena hukum dunia, kena lagi di sana, 2 kali kan? Kalau orang Islam kena hukum di dunia, sana nggak kena hukum. Pencuri dipotong tangan di dunia, masuk surga, nggak ada hukuman neraka untuk pencurinya. Enak nggak? Anda pilih mana? Anda kena hukum di dunia hanya berapa menit, hanya berapa jam aja, tapi Anda akhirat selamanya ada selamat selama-lamanya, atau Anda sini masuk penjara selama-lamanya, tapi akhirat masuk neraka selama-lamanya. Dia tidak adil. Jadi kalau kita bicara hukum, bukan untuk di dunia, untuk di akhirat. Maka kenapa macam anaknya Abu Bakar Faisal, anaknya Umar bin Khattab yang berzina, kena rajam? Habis rajam, ada Utsman mimpi, anak masuk surga. Jadi ini konsep kita melihat hukum itu bukan hanya di dunia, bukan bicara kemanusiaan, daripada kemanusiaan kita di akhirat. Kita bicara kemanusiaan. Kalau konsep ateis hanya manusia di dunia. Kalau kita bicara kemanusiaan, dunia dan akhirat. Kalau kita hidup sana, bagi orang itu kan orang ateis nggak bisa hidup, biarkan aja dia nanti kan tahu sendiri deh. Macam sekarang, Stephen Hawking, baru bingung dia. Dia bilang Tuhan nggak jatuh, tapi ternyata ada juga akhirat nanti. Karena kita itu tuh maka informasi itu adalah informasi yang kita dapat dulu apa yang akan terjadi akan datang, bukan dongeng, ya. Akhir bukan dongeng, tetapi berita yang akan datang kita dapat dulu. Macam
wartawan tuh ngasih banyak kan, dapat dulu orang betul udah tahu dulu ya. Jadi kita ini macam wartawan akhirat sebetulnya, kita dapat informasi akhirat, tapi dari luar mereka nggak dapat. Sehingga kita mempersiapkan akhirat dengan betul, mereka tidak mempersiapkan. Ini konsep, makanya konsep akhirat sangat penting sebetulnya. Maka kenapa Al-Quran itu dunia bilai wal yaumil akhir, itu amat akhir wal dan hari akhir. Ini konsep. Kehidupan kita akhirat. Rahmat aja cuma 1% di dunia. Ya, 90% di akhirat mana? Rahmat yang kita dapat nikmat, apa-apa dan senang di dunia kan? Itu baru 1%. Kumpulkan semua nikmat hanya 1%. Mana? Anda mau pilih mana? Dapat 1%, hilang 99%, atau nggak dapat 1%, dapat 9%, mana pilih? Kita matematik dengan dunia harga 1% Anda dapat, tapi hilang 99%. Atau Anda nggak dapat atau kurang banyak dapatnya 1%, tapi dapatnya 90%. Maka itu matematik sedekah. Orang uang 1000, sedekah 100, berapa dia milik dia? Uangnya berkurang atau bertambah? Bertambah. Karena di dunia dia tinggal 900, di akhirat 100 kali 70, 300 berapa? 100 kali 700, kan nanti kalau dia 700 berapa? Berarti 70.000. Nah, di dunia dapat masih ada 900. Jadi orang mengeluarkan sedekah 100 dengan uang 1000, berarti dia sudah memiliki berapa hartanya? 70.900. Itu matematik kita. Jangan salah matematik, karena kita punya hidup di sana. Kita harusnya kerja keras mentransfer ke sana lebih banyak. Yang kita lakukan, kita buat di sini, habiskan di sini sebanyak-banyaknya. Bodoh nggak? Uang Anda habisnya untuk di dunia 70 tahun. Dan Anda tidak punya aset untuk yang selama-lamanya. Itu cara berpikir betul salah. Harusnya Anda pikir dunia secukupnya. Tinggalkan untuk nanti sebanyak-banyaknya. Sekarang terbalik. Pergunakan di dunia sebanyak-banyaknya. Waktu di sana yang lebih panjang, udah nggak ada lagi. Maka kita berkali harta yang dimakan akan habis, harta yang dipakai akan rusak. Anda berikan itu milik Anda sebenarnya. Kenapa? Karena pemilikan itu selama-lamanya. Yang dunia pemilikan kapan? Pemilikan kita di dunia ini. Nggak ada pemilikan, hanya pemakaian. Kita udah beli harta belum di dunia? Belum. Dititip Tuhan, harta dipakai, hak pakai bukan hak milik. Hak milik di mana? Yang kira hak milik, sudah hak pakai. Ini konsep dari harta. Ya, kita bicara konsep hidup, konsep harta. Kita hanya lupa dengan konsep hidup. Kita langsung bicara hukum, capek saya bilang. Hukum kita berkelahi. Kalau bicara hukum hidup dulu dengan konsep, baru kita nikmati, oh betul. Karena kita bagaimana kita mempersiapkan hidup dengan konsep yang benar. Waktu dia masuk makan, fitrah agama, oke. Waktu anak itu masuk iman dalam dirinya, ke Islam, sampai dia balik. Ya. Kemudian hidup setelah balik itu ada tanggung jawab. Ini sama. Hidup kita akan dihitung Tuhan setelah balik. Sebelum balik kita nggak hitung, kafir itu nggak hitung. Orang itu akan hitung, karena kenapa? Karena sebelum balik itu dia persiapan untuk balik. Persiapkan jasadnya, ilmunya, ini dipersiapkan semua. Maka kita ini persiapan kita balik kita kalah. Menang Yahudi anak 18 tahun siap jadi pemimpin. Kita 18 tahun nggak bisa apa-apa. Konsep Islam itu balik itu pemimpin. Balik yang konsep hitam itu sapi 15, pada Hanafi 18. Balik. Karena itu tanggung jawab. Sudah kita maka umur kata sampai balik tadi mempersiapkan anak itu untuk berpikir mempunyai tanggung jawab itu paling berat. Kerja kita paling berat sebetulnya mempersiapkan anak kita untuk balik dan akil.
Waktu dia akhir balik itu dia siap menghadapi apapun kehidupan dengan sebuah tanggung jawab. Bukan hanya fisik, yang penting mental. Persiapan mental anak menghadapi kehidupan dengan iman dia. Maka tadi kenapa orang tadi bertanggung jawab untuk, dan iman itu bukan masalah ibadah, ini bab lain. Banyak orang ibadahnya rajin, tapi kalau dapat musibah gelisah juga. Padahal kita musibah tidak perlu gelisah, karena musibah perbuatan Tuhan untuk kita. Allah uji kita. Kita masih bicara kepada keimanan itu adalah kita masih praktikal ibadah, bisa bukan? Kita itu masih konsep berpikir, meyakini Tuhan, meyakini zatnya, perbuatannya, aksinya, apa itu konsepnya. Kenapa? Beriman dengan qada dan qadar, khairu dan syarru, itu sangat penting dalam Islam. Karena itu yang aplikasi setiap hari. Iman kepada takdir Tuhan yang terjadi, baik atau buruk, itu kan tiap hari kita harus lakukan. Dan kita diuji dengan itu tiap hari. Sini tahu-tahu pagi ada musibah, sini ada nikmat, sini. Terus ini ujian. Bagaimana Anda bersikap? Lulus itu bagaimana Anda bersikap dengan musibah atau nikmat, dengan apapun, dengan iman Anda. Itu lulus. Kalau nggak terbalik, waktu Anda dapat musibah, Anda susah. Waktu Anda iman, Anda lupa, itu tidak lulus. Lulus dalam konsep. Maka iman tadi, maka waktu kita masuk kepada iman balik tadi, bayangkan, jadi waktu balik tadi, iman dalam badan kita, roh dalam badan sudah beriman, badan kita sudah Islam. Nah, setelah kita balik, kita melakukan satu hukum peraturan hidup untuk berinteraksi, baik dengan manusia, baik dengan alam, maupun dengan Tuhan. Tangannya sudah Islam untuk kita gerakkan. Kita gerakkan untuk apa? Ini kan hukum Islam yang berlaku. Mata sudah bisa dengan memandang. Untuk kita pandang apa? Itu hukum Islam yang berlaku. Jadi untuk manusia sudah balik diperlukan satu sistem hidup yang dia harus lakukan dalam hidup ini, terus jalani, yang mana sistem hidup tadi itu menjamin selamat hidupnya di dunia sampai waktu kita balik, waktu kita sudah ada satu tanggung, maka waktu itu kita dibebani sistem hidup. Sistem hidup ini menjamin Anda selamat, tidak selamat dunia akhirat. Kalau dunia saja, memang nggak perlu Anda pakai. Tapi dunia berdampak akhirat. Kalau mana baik? Mempersiapkan mati yang baik atau mempersiapkan hidup yang baik? Kita mempersiapkan mati baik atau hidup baik? Hidup baik pasti mati baik, hidupnya udah baik. Kalau orang hidup ikut aturan Tuhan semuanya, ingat imannya, otomatis akan Allah jadikan mati dan kebaikan. Mungkin kan saya pernah di Jogja untuk kawan anak udah nggak main mati. Kenapa tak Jumat? Ustaz, khotibnya bicara mati aja, saya mau hidup, betul. Udah jelas tuh. Khotibnya bicara mati, kita mau hidup. Macam sekarang saya jumpa ada jamaah sibuk mau puasa rajab, kenapa? Kan kita mempersiapkan untuk akhirat, Ustaz. Saya, apakah mempersiapkan akhirat dengan ibadah? Apakah mempersiapkan akhirat hanya dengan ibadah? Oke, kan kita hitung. Kita satu hari hidup berapa jam? 24 jam. Nah, kita pakai apa sih tidur? Berapa jam? 8 jam. Nah, kalau mau 8 jam tidur. 28. Tambah kita pakai kedua yang paling penting, ibadah sholat. Sehusuk-husuk sholat imam itu berapa jam? Paling 2 jam. Saat itu 2 jam. Paling banyak 2 jam lah. 2 jam lah. Sholat husuk lah 2 jam. Oke. 24 kurang 8 kurang 2. Tinggal berapa? 14 jam. Kita nggak mikir apa kita dengan 14 jam. Kita nggak mikir apa kita buat dengan 14 jam. Itu lebih berat daripada kita soal tadi yang lain. Hidup itu kan 14 jam yang nggak ada kan? Atau Anda di rumah ngapain? Anda di kantor ngapain? Anda ini kan diuji Tuhan.
Yang 14 jam ini. Yang 8 jam sama tidur, aman kan? Aman. Yang 2 jam sembahyang, aman dah makhluk. Yang 14 jam ini kalau nipu orang, ngerjain orang, khianat, apa jadinya yang 2 jam tadi habis semuanya. Tapi kita sibuk dengan 2 jam, lupa dengan 14 jam. Sibuk 2 jam, lupa 14 jam. Padahal hidup kita diujikan dengan 24 jam tadi. Kapan selamatlah? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Yang dilatih berapa jam? 2 jam aja semuanya. Yang lain? Ustaz kan ampunan dosa. Oke, ada hadis amrah ampun dosa. Oke, ada gak hadis kerja ampun dosa? Barang siapa yang bekerja dan dia pulang ke rumahnya sampai capek dan dia ketiduran, Allah mengampunkan dosa-dosanya. Nah, berarti kalau umrah ampun dosa, kerja sampai capek pun mana lebih enak? Mana lebih mudah ngerjainnya? Umrah dengan 5.000 ringgit atau dengan kerja sungguh-sungguh dapat ampunan dosa sama-sama? Ayo mana? Kita tak pernah berpikir itu juga ampunan itu untuk kita. Karena kita konsep di dalam agama udah ikut konsep barat. Konsep barat agama itu hanya ritual. Kita bukan, kita khalifah Allah. Agama kita bukan hanya ritual, semua sistem kehidupan agama kita. Barat hanya ibadah. Kita tidak. Orang kita kerja pun ibadah, nyapu rumah pun ibadah, masak ibadah, cuci baju ibadah, masih makan apa? Kalau saya bilang, makan babi haram, beri makan babi berpahala enggak? Berpahala, orang kasih anjing minum aja masuk surga. Makan anjing haram, masih minum anjing. Nah, terus bedakan konsep hidup ini harus jelas. Di mana hukum, di mana akhlak, di mana sistem hidup. Ya, perempuan yang masih minum anjing kan masuk surga, cerita hadisnya. Kalau kita mau sebenarnya mikir dulu, nanti kasut aku kapan sama yang mikir itu kan ya. Bukan mikir akibatnya tadi. Jangan kita bicara hukum dulu, konsep dulu. Kalau kita akan enak hidup nih. Kalau kita bayangkan, kalau kita bisa 24 jam ibadah sama Allah, taruhlah kurang 8 jam, 16 jam. Maka kalau besok kiamat, apa yang dia buat? Kalau hari Jumat besok kiamat, apa yang dia buat? Kerja enggak? Salah, kerja tidak hidup tidak pernah berubah. Hidup tidak berubah. Orang kata hadis, kalau Anda tahu besok kiamat, kan ada sebenarnya batang benih pokok, tanamkan, bukan buang benih pokok itu. Tanam, padahal cuma 1 hari hidupnya. Tapi kalau Anda buang, Anda tak Tuhan enggak? Kira-kira dosa enggak? Benih pokok dah ditanam di rumah tangga ini. Besok kiamat, patut Anda buang, ini ada mobil tiket. Tuhan tanya, kenapa Anda buang? Ditanya. Sekarang, pahala nanam pokok dengan pahala zikir mana banyak? Pahala nanam pohon. Tapi kita tidak pernah berpikir sama itu lebih banyak. Jadi konsep berpikir bersama itu kita melihat agama itu indah. Ibadah dalam segala bidang. Karena ibadah selama Anda lakukan apa saja dalam hidup ini yang baik sesuai dengan perintah Tuhan, hanya untuk Tuhan, itu ibadah. Yang kita akan inna sholati wa nusuki wa lillahi. Yang penting lillahi ta'alanya. Jadi kalau jadi hidupnya berubah, enggak berubah hidup ini. Ada makan juga ibadah, tidur juga ibadah, main olahraga juga ibadah, jogging juga ibadah. Enak gak hidupnya? Tapi kalau kita pikirkan ibadah hanya ritual, capek. Dan kita tidak bisa hidup dengan indah. Anda akan pikir, ini gara-gara kerja aku nggak bisa sholat duha. Misalnya lah. Kalau ada kerjaan betul, Anda sholat duha tertinggal semuanya, mana banyak pahalanya? Oh, kenapa Nabi sholat duha? Nabi duha itu di awal atau di akhir. Jangan ganggu kerja sedang asik.
Kita nggak sekarang sengaja sholat supaya nggak kerja ya. Udah susah. Karena kita tidak bekerja itu wajib. Jadi ini hal yang bagi saya tidak betul. Maka waktu kita hidup cara Islam, maka agama yang mengatur cara hiduplah din. Bagi saya din bukan agama. Agama itu bahasa Sanskrit, agama tidak kacau. Biasa nggak kacau di agama kan bahaya. Jadi kalau yang ngaco bukan beragama, itu dari diri kuat kan agama tidak kacau. Berarti siapa yang ngaco bukan beragama, bahaya. Orang perang nggak beragama, itu bunuh. Kalau perang untuk jihad, karena pertahanan akidah. Dan dosen hanya Islam. Siapapun agama, kalau diganggu, wajib dengan pertahanan agamanya. Itu bukan bicara Islam tidak Islam, bicara kemanusiaan, hidup, eksistensi hidup. Siapapun agamanya, kalau dia diganggu agamanya, karena Islam memberikan dia kalau ada diganggu agamanya. Ini kan bisa. Ya teman saya belum ngomong di masjid Islam. Dia bilang, jihad itu jangan dihubungkan dengan kita. Kita tuh perang hanya bagian 10% dari jihad. Jihad itu adalah pengarahan semua potensi untuk membuat sebuah peradaban, itu jihad. Dan Nabi itu jihad ekonomi, jihad budaya, jihad ilmu, belum perang. Di Mekah itu jihad semuanya. Sekarang kita perang. Jihad atau kita yang perang sama orang Islam, senjatanya Amerika. Kita perang yang kaya siapa? Kita nggak sadar ini sebetulnya. Ada sih bilang kita nih haji umrah, yang kaya siapa? Yahudi. Kenapa? Haji itu hotel semua tuh Continental lah, Pullman dah beli itu hotel tuh 3 tahun 10 tahun dengan harga satu kamar tuh 200 rial. Dia pegang manajemennya, dia jual kita satu kamar 500 rial. Kamu tahu siapa? Bayangkan untuk hari ini. Sekarang juga kita sibuk perang Yaman, perang Syria, perang oke. Senjata dari mana? Jadi itu siapa yang buat nanti perang itu? Kita sama kita bunuh. Saya belum tentu saya itu orang kita bunuh sama Islam. Kalau mereka jelas, ini sama Islam. Yang untuk mereka yang memang buat perang untuk ekonomi dia. Hari ini coba berita ini, anak Salman datang ke Amerika beli senjata berapa bilion itu? Nah hari ini. Jadi sengaja Saudi dijebak dengan perang sehingga mengayakan. Kan ini kapitalis. Perang gak ada masalah, asal aku untung. Macam dokter juga ada. Kalau dokter kapitalis itu, bagaimana supaya ada obat buat penyakit dulu, gitu. Dia buat penyakit supaya jual obat. Karena kalau nggak ada penyakit, nggak ada obat. Jadi kalau konsep kapitalis, obat tuh ada penyakit dulu baru dapat. Kalau konsep muslim kan, aku mau obati orang kan ada penyakit, beda kan? Maka sekarang kenapa di Amerika banyak penyakit yang dibuat? Nah itu kasusnya akhir mungkin macam-macam itu karena ada berapa kasus terjadi macam itu karena bagi kapitalis ini aku untung, bukan aku menyiapkan orang. Jadi bukan pelayanan, tapi udah keuntungan berbicaranya. Konsepnya padahal itu tergantung niat ada. Kalau niat ada bentuk pelayanan dapat pahala di akhirat. Kalau niat ada bukan pelayanan, tunggu di akhirat gitu ya. Dokter paling banyak pahalanya sebetulnya. Habis katakan siapa yang menjenguk orang sakit saja sama pahala sama dengan di Raudatul Jannah, di Raudatul Jannah. Itu baru menjenguk orang sakit. Yang tidak di rumah sakit. Nah, menjenguk orang sakit kata hadis Nabi sama macam di Raudah. Tapi sayang, suster dokter nggak tahu hadis ini nggak tahu. Kita punya hadis berzikir, ya hadis ini nggak ada dikembangkan. Lagi nggak tahu agama itu mana. Apakah saya beragama? Kalau dia dokter dia beragama, dia mengawasi orang beragama. Itu semua ibadah. Ibadah lebih tinggi kenapa? Ibadah kemanusiaan. Ibadah kemanusiaan itu lebih tinggi pada ibadah ritual yang bersifat sunat. 5.000 umrah, 5.000 bikin sekolah. Mana banyak pahalanya? Terus jangan pahala itu mengalir. Kita hari ini melihat manusia itu, ya, kita kan kena budaya Arab yang hanya ritual.
Dia buat masjid udah, itu dia buat beli lukisan Yesus sebenarnya. Bikin malu kan sebetulnya. Maksudnya hari ini orang negara Islam yang kaya tidak punya tamadun. Negara Islam yang kaya tamadun barat semuanya. Tengok Dubai, Abu Dhabi, barat tamadunnya. Negara Islam zaman dulu punya tamadun. Baghdad, Andalusia, Turki punya tamadun, membuktikan dengan tamadunnya, dengan kekayaannya. Kita enggak, kita orang kaya mengambilkan barat di negeri kita. Itu bedanya. Maka paling takut kita kalau kaya atau pintar. Kalau pintar itu tamadun, kalau kaya itu satu lebih hebat lagi. Maka kenapa yang kaya dibodohkan, yang pintar dimiskinkan? Yang kaya dibodohkan, yang pintar dimiskinkan. Maka pada waktu Habibie membuat iftihar itu adalah high tech untuk dunia Islam, tantangan di depan Ka'bah itu langsung jatuh ke Habibie. Karena Habibie waktu kerja belum jadi khalifah, Habibie waktu jadi presiden jadi khalifah, ini bahaya. Karena mereka tidak pernah takut kita jadi ibadah, dia takut kita jadi khalifah. Nggak pernah takut dalam ibadah kita, dia takut kita punya khalifah, menguasai dunia dengan semuanya, ekonomi segala macam. Tapi ini kita tidak pernah, karena kita tidak berani Islam luas. Maka fitrah itu agama. Maka kalau kita bicara iman, bicara Islam, bicara din, sistem sebetulnya. Maka kenapa kita Hakim ini Hanifah? Kenapa mana din? Ini mana din? Din itu agama. Apa agama? Agama daripada kalimat dana ya dinu, din. Hutang pun dainun. Maka kenapa Bang Muammar itu kan mereknya dainun? Bangun Indonesia, namanya apa? Kan dainun, hutang. Dainun. Karena din, dainun, satu rukun, satu akar kata. Madinah juga akar kata sama. Tamadun juga akar kata yang sama. Din, dainun, Madinah, tamadun, peradaban, sama akar katanya. Kenapa? Kita beragama itu, ketika ikut Islam tadi itu secara sistem adalah untuk membayar hutang kita dengan Allah waktu kita berjanji dan Allah kita berjanji. Kita beragama Islam itu adalah kita membayar hutang kita kepada Tuhan, karena perjanjian iman tidak cukup hanya iman tanpa action. Maka beragama Islam ke sistem kita itu berarti kita untuk memenuhi janji kita dengan Tuhan di akhirat, di alam bawah tadi. Agama. Peraturan agama itu harus bisa membentuk macam peraturan di tengah kota. Suatu kota, semua sistem ada. Ekonominya ada, politiknya ada, komunikasinya ada. Orang tidak pernah lihat ya. Nabi itu bangun kota di Madinah. Sayang, kita sirah Nabi yang perang terus. Enggak ada sirah Nabi bangun tamadun. Harusnya Nabi itu bangun tamadun sebelum perang. Bayangkan, tahun pertama Nabi masuk Madinah, apa yang dibuat? Kedua, pasar. Bukan hanya pasar tingkatnya itu, sampai tingkat produksi. Kan 4 bulan pertama menyuruh meniaga sekali kerja, 4 bulan 2 menguasai pasar, 3 pasar Yahudi kalah, yang 200 tahun hancur semuanya dengan pasar Islam, pasar wakaf. 4 bulan yang ketiga itu memproduksi semua alat yang diperlukan oleh orang Islam setahun. Karena kaidah Islam tidak boleh bergantung dengan apapun produk orang kafir. Ini kaidah Islam. Jadi Madinah tahun pertama selesai dengan ekonomi kafir. Sekarang kita masuk Madinah semua ekonomi Yahudi. Terus saya minum, saya Madinah kan pintu 16 itu belum saya sudah keluar pintu Starbucks. Jadi capek kita di Radawat, capek di Raudah tuh minum Starbucks, untung Yahudi lah. Lucu kan ya? Ya Allah, hancurkan Israel ya Allah. Capek berdoa, minumnya. Ketawa nggak mereka kira-kira? Ketawa mereka. Tapi minta doa, minum nanti sedekah sama Yahudi habis. Kenapa? Itu bagi saya, itu nggak bisa, itu dosa kifayah kita. Orang kata Imam Nawawi dan Muhammad Al-Majnun, orang Islam wajib memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari sampai tingkat jarum pun wajib buat sendiri. Itu dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi, kitab fikih sapi terbesar.
Jarum pun wajib buat sendiri. Hari ini kita sholat pun sarungnya gajah duduk punya siapa? Cina. Gajah duduk Cina. Masih belum hebat lagi. Quran di Indonesia siapa yang cetak? Gramedia Cina. Quran kita pun Cina yang cetak. Hebat nggak Indonesia? Bodohnya kita. Dosa kifayah sih. Malayatimul wajib illa bifawajib. Sesuatu yang sampai pada wajib Anda tarik pasti wajib. Sholat itu wajib untuk orang wajib, maka buat wajib hukumnya. Ini kewajiban yang tidak pernah diumumkan hari ini. Malah saya marah dengan perempuan rumah tabligh yang masuk kampus tinggalkan kuliah semua. Oleh itu wajib saya bilang. Kapan kita musim ini atau kita bicara hanya dengan ibadah saja? Mustahil. Itu melawan sunnatullah. Melawan sunnatullah. Nabi Adam aja apa? Dia ajar mereka pertama kali Adam. Baik turun ke muka punya ada belajar apa? Ya? Mulai itu ibadah atau mikir. Nanam pohon gandum, buat tepung gandum. Dan Nabi Adam sudah makan roti daripada gandum. Tuh, pertama dia ajar. Jadi Nabi Adam bukan Tarzan. Makan roti, bukan makan daun kayu. Kedua, apa dia Jibril? Ajar Nabi Adam cara membuat baju daripada kulit binatang. Dua itu diajar dulu. Tengok. Baru disuruh bangun Ka'bah sholat. Kalau gimana mau sholat lapar sama nggak pakai baju? Kan itu syarat. Sehat itu syarat. Lapar itu syarat, makan. Pakai baju syarat untuk sholat, makan. Itu dia ajar dulu baru sholat. Semua Nabi itu khalifah. Nabi Nuh itu pakar tentang kayu, carpenter, kapal. Nabi Musa pakar peternakan. Nabi Isa pakar perobatan. Nabi Yusuf pakar ekonomi. Nabi Sulaiman pakar komunikasi. Nabi Daud pakar distribusi. Mana nggak pakar dari Pak Nabi? Tapi cerita Nabi kita ceritanya ya, Nabi Adam makan buah kudi sangkut di leher jadinya. Nggak ada cerita lain apa? Cerita tak membangun masyarakat cerita. Hawa makan buah kudi sangkut di dada, di bawah dadanya. Saya tahu nggak sekarang makhluk sempurna. Itu yang masuk ke otak kita selama ini anak-anak kita. Nabi berprestasi, Nabi Muhammad banyak pesan dalam sains teknologi. Ambil aman janik dan batu api buat dan bapak tank zaman perang Nabi. Nabi bangun Ka'bah arsitek. Tapi nggak kita terangkan Nabi dalam semua profesi. Kita kalau bicara Nabi itu Nabi lahir di Mekah, kawin sama Khadijah, hijrah ke Madinah, perang mati. Sudah. Taunya hanya dua Nabi itu, kawin dan perang. Tamadun tidak pernah dibentuk. Khalifah pun sama. Bagaimana Umar membentuk khalifah tamadun dengan semua sistem legislatif, eksekutif itu Umar bin Khattab yang punya kerja. Terus ambil semua angkatan perang Islam terakhir. Kalau kita membaca sejarah khalifah, seluruh sistem modern Islam hari modern di dunia ini daripada buat. Hanya ini nggak pernah terangkat dalam semua ustaz-ustaz. Ada di kitab semua. Taunya berzikir. Kita kan berzikir nggak pernah berpikir, atau berpikir nggak berzikir. Harusnya berzikir untuk berpikir dan berpikir dengan berzikir. Nggak ada pemisahan. Karena kita khalifah, nggak bisa ibadahnya di mana-mana. Jadi nggak pemisahan bisa itu. Ini konsep itu. Maka tadi waktu kita bicara agama itu adalah tamadun, agama itu peradaban, agama itu sistem hidup. Maka itu semuanya baru Allah kata inna dina indallahil Islam. Indah kan? Ternyata sistem hidup membentuk peradaban ini yang Allah ridho adalah maka beda sini. Islam tadi penyerahan. Al-Islam itu nama agama. Itu Al-Quran 19. Hati-hati. Di tafsir Muhammad Asad, the messenger of Allah tentang Quran, dia mengartikan Al-Islam itu bukan Al-Islam. Itu sebenarnya kesalahan sangat bahaya. Saya nggak tahu apa hadis sengaja atau tidak sengaja. Karena Muhammad Asad ini seorang Yahudi, Yahudi Asad yang masuk Islam. Dia buat tafsir.
Dalam ayat ini tafsirkan, kalau kita inna din yang agama Allah itu adalah Islam. Dia terkata agama yang Allah itu adalah submission to God. Dia artikan al-Islam tadi dengan Islamun dalam bahasa Arab, nggak pakai al-Islam. Al-Islam itu nama agama. Kalau Islam penyerahan diri kepada Tuhan. Dia artikan dalam tafsirnya itu agama yang Allah suka adalah penyerahan kepada Tuhan. Bagi agama apa saja, orang beragama apa saja yang dia submission to God adalah coba. Itu dipakai oleh Campbell Smith. Waktu itu McGill yang pernah McGill University mengatakan saya ini adalah Muslim karena saya yakin dengan Tuhan. Itu dibilang sama si Larry apa anaknya Gus Dur ketika di Oxford. Islam kan kepada Tuhan, maka siapa yang baik itu bisa walaupun dia kafir menikmati. Karena dia menyerahkan diri sama Tuhan. Macam sekarang kan apa ihlalladzina amanu artinya beriman. Kata orang liberal, itu kan beriman, tidak ada kalimat Allah kan. Jadi siapa yang beriman kepada Tuhan yang amanu, maka cuma bilang untuk gak amno aja bang. Jadi aman di Quran itu beriman kepada Tuhan, tapi itu ada makna yang tersirat beriman kepada Allah. Macam sekarang kan sibuk orang kan, sibuk kata saya dulu pernah ngomong Menteri PU Malaysia orang kafir orang dia. Saya dibilang kafir, kalau saya bertuhan. Enggak dengar mana kafir bertuhan enggak tahu. Kita udah selama macam di Indonesia kan gitu. Jangan ngomong kafir. Kalau nggak ngomong kafir, ngomong apa lagi kalau bukan Islam? Apa istilah kita pakai untuk orang yang tidak Islam? Kafir. Kenapa kafir? Kafara itu menutup diri. Waktu kita lahir tadi, kita badan sudah Islam secara biologis. Masuklah roh ke dalam badan kita dan kita hidup otomatis memakai sistem Islam. Di tangan kita pakai sistem Islam, secara operasional Islam, mata operasional Islam. Nah, karena pada waktu orang kafir dia tidak memakai sistem Islam untuk badan yang sudah Islam, tapi dia telah menutup badannya dengan sistem yang tidak Islam. Itulah kafir. Dan arti kafir dalam bahasa Arab sebetulnya seseorang yang menutup badannya, yang harus sudah menyembah Tuhan, sudah roh beriman dan sana, menutup badannya dengan sistem yang bukan sistem yang sesuai dengan badannya. Maka dia mengcover badannya dengan sistem yang lain. Kalau kita tidak, kita sudah menutup badan kita Islam dan kita beriman dan kita tutup itu dengan konsep Islam. Maka kenapa? Kita ada Islam belum? Kita ada Islam belum? Kapan Islamnya? Tanda Islam itu apa? Syahadat. Betul kan? Kapan kita syahadat? Hah? Itu untuk sholat, untuk Islam? Untuk Anda ngaku masuk Islam dengan syahadat, kapan ada syahadatnya? Hah? Anda udah beriman. Dunia ini kapan bersyahadat? Hah? Oh, ayo. Tengok. Sunat enggak juga kalau bisa sunatnya. Coba. Official kan nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena kita badan tadi sudah Islam, roh sudah beriman. Ya. Waktu kita memakai sistem Islam, kita otomatis sudah masuk Islam. Maka nggak perlu syahadat lagi. Tapi kalau orang kafir, bapaknya kafir, waktu dia Islam badannya, waktu roh sudah beriman, tapi hidupnya lingkungan yang tidak Islam, terpaksa dia harus mengikrarkan diri dengan syahadat, aku masuk. Ini harus paham betul, kalau nggak kacau kita dulu. Dari sebelum KTP. Kenapa kita pilih Islam tadi? Jadi kenapa kita pilih Islam? Bukan karena orang tua kita Islam. Karena satu-satunya sistem hidup yang dapat menjamin kita selamat hidup di dunia sampai hidup selama-lamanya hanya sistem Islam. Dan hari ini kalau nggak bahaya kita.
Mana Islam? Oh, Allah, kami juga Allah Tuhan kami. Nah, kita sholat, kami sholat ibadah cukup 5 kali atau cukup 5 seminggu sekali, mana lebih enak? Ya. Karena orang berpikir mana agama lebih enak atau mana agama lebih tenang. Lebih tenang yoga, lebih tenang meditasi lebih tenang. Yang paling tenang masuk aliran subut. Saya pernah ikut subut Jakarta. Di Cilandak tuh subut sosial budaya Pak Subut itu. Itu sembahyang paling enak sembahyangnya. Kenapa? Telanjang bulat. Nah, itu sembahyang telanjang bulat. Asli sebenarnya. Apa alasan dia? Kita ngadap Tuhan. Ini kan ini buatan manusia nggak sah. Jadi yang sah Tuhan hanya terima kalau kita ngadap dia dengan keadaan asli. Oh, Hah? Betul. Cuma itu di Cilandak itu di Wisma Subut itu berapa banyak ikut sekarang itu. Tapi nggak mau, sebenarnya telanjang, jamaah lagi. Hah? Indonesia kapan melarangnya? Kalau sini kita habiskan kalau sini. Indonesia aja macam-macam nggak dilarang. Ini kemarin itu baru mengharamkan milah Ibrahim, kita larang udah tangkap. Kita sini cepat. Tapi jangan milah sini hati pun kena fatwa. Hati kena fatwa di Malaysia. Hah? Indonesia kena politik bukan karena fatwa. Ini karena fatwa. Kenapa? Hati itu diantaranya ada walaupun perbedaan berat. Azab kubur tidak ada. Itu yang menjadi masalah kita di sini. Azab kubur. Karena bagi mereka itu hadis ahad. Tidak terima. Itu istilahnya. Disebut tahrir, yang apa? Milah Ibrahim, sudah kena fatwa, habis. Banyak nih, dari sekitar 5.000 orang untuk ubah kelaman. Tapi sini cepat, kita pun nggak asal fatwa. Pantau dulu, masuk dulu, rekod dulu, pelajarin dulu, dan macam-macam. Kalau kita kan nggak macam MUI itu mana kan risetnya bang? Harus ada riset dulu, kaji dulu, betul-betul ada spy. Kita ada spy untuk masuk dulu. Tapi hati-hati, sempat supaya nggak ngerti bisa terikut. Betul. Kalau nggak paham bisa terikut, kalau nggak buat sebetulnya. Jadi konsep dari berapa saya agama tuh, karena hari ini agama enak bahaya, agama tenang lebih bahaya lagi. Karena bagi kita bukan ketenangan, kebenaran. Kita mencari kebenaran untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan, bukan mencari ketenangan tanpa kebenaran. Karena untuk yoga kan tenang, ya. Apalagi kalau sembahyang untuk dengan eling aja. Waktu dua masuk eling 10 menit, dah. Itu muncul macam-macam agama itu macam-macam terjadi hari ini karena orang bukan mencari kebenaran. Dan kenapa berpikir? Benar satu konsep berpikir. Kalau kita nggak tahu kebenaran, kita hanya ikut-ikutan terjebak. Nyari enak sih, apa yang enak kan? Siapa nggak masih mut'ah tiap hari? Tapi apa akibat setelah mut'ah? Jadi karena kita dijebak dengan kayak gini sebetulnya. Dan agama tuh keenakan, agama tuh hanya ritual, agama tuh hanya ketenangan, bahaya. Agama tuh kebenaran. Apa? Kebenaran hidup dalam konsep yang benar, konsep ini. Karena kita bukan bicara hari ini, bicara akan datang. Itu lebih berat sebetulnya. Maka siapa yang tidak mencari agama Islam maka banyak asrama, maka kalimat Islam itu tunduk saja. Sudah saya katakan. Dan berapa? Udah mau maghrib ya. Sudah, nanti kita nggak selesai nggak apa-apa. Maka sama yang terakhir ini yang penting ini inti lagi. Maka siapa yang mencari bukan Tuhan ini penting. Macam kan? Kalau asrama itu ayat Al-Imran 83. Kamu tak mau agama Islam, serahkan semua langit Islam. Karena akan lari daripada Islam sebetulnya. Dan kenapa Anda tidak dihidupkan Islam? Karena dalam ayat yang ayat muka 109, wa may yattaqi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Al-Imran 85. Ini mungkin. Jadi orang kata agama aku suka adalah Islam. Siapa yang milih selain Islam, apa risikonya? 2.
fala yuqbala minhu, Allah tidak pernah terima. Lebih berat lagi apa akibatnya? Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia akan orang yang paling rugi. Bukan cara dunia. Di akhirat. Kalau yang lain, Anda bisa pilih untuk dunia, tapi akhirat risiko Anda berat. Kenapa? Karena yang diterima di dunia di akhirat itu hanya agama yang mewakili Tuhan dunia dan akhirat. Kita lihat. Orang kafir ada ngakui Tuhan sebagai pencipta alam, tapi dia sembah Tuhan yang lain. Kita ngakui Tuhan tidak alam Allah, tapi kita sembah juga oleh Tuhan yang sama. Sembah di dunia Tuhan yang sama, sembah akhirat Tuhan yang sama. Orang kafir ngakui pencipta alam, tapi sembah dunia Tuhan yang tidak sama. Di akhirat nggak bisa apa Tuhannya. Karena kalau kita orang kafir tanya, yang bantu Anda siapa? Tuhan saya. Yakin dia juga. Tuhan kita, oh enggak, Tuhan saya bantu saya, orang saya doa sama dia. Ini logik ya. Gimana dia boleh menerima Tuhan dia bantu dia, orang Tuhan nggak dengar. Itulah agama ini logik. Ad-dinu akul. Apa yang bicara tentang konsep kebenaran, konsep ketuhanan harus pakai akal. Tanpa akal, Anda terjebak dengan emosional. Islam bukan agama emosional. Agama yang berpikir, yang betul-betul apalagi konsep ketuhanan, konsep itu agama berpikir. Waktu kita bicara syariah nanti itu nggak perlu pikir, nggak ada kenapa diharamkan, nggak, itu nggak tanya lagi. Waktu bicara berkeimanan pakai akal. Tapi kan kasihan orang kafir kan, dia pakai akal untuk dunia, untuk Tuhan nggak pakai akal. Tengok ada Jepang, hebat akalnya di dunia. Untuk Tuhan cuma matahari nggak, bodoh kan? Stephen Hawking, kurang apa hebat akalnya dalam matematik, dalam fisik. Itu Tuhan, dia tak pakai akal. Dia nampak alam, kok nggak ada pencipta, itu kan? Kita ini kembali, kita ada dalam Islam ini iman wajib pakai akal. Dan kita boleh melihat, bukan itu karena itu dengan akal lah, maka wahyu itu dengan ilmu dengan akal. Maka sekarang saya sedang berpikir, perlu buat ini buat konsep logika, konsep berpikir dalam macam. Karena ini ilmu yang hilang masyarakat kita. Iya, ilmu hilang masyarakat kita. Anak kita nggak bisa berpikir ya. Hidup nggak tahu dia hidup aja, selalu nggak tahu mati di mana aja. Jadi ini konsep berpikir yang sangat penting. Kenapa kita pilih Islam? Karena ini. Kenapa? Karena pilihan lain resikonya hebat, bahaya akhirat. Jadi mengatakan agama sama nanti itu karena itu hanya si manusia yang mengatakan macam itu. Tuhan tak bilang kayak gitu loh. Sekarang ada dari Anda, orang yang ngomong yang nggak pernah mati, atau yang Tuhan yang buat kita hidup belum mati. Kalau datang si Megawati kan, siapa yang percaya kepada hari akhir kalau dia belum masuk ke sana? Kebodohan kali jadi manusia saja. Ya, tingkat Megawati loh. Oh dia TK nggak apa-apa lah ngomongin itu. Artinya tanpa sadar dia itu merusak cara berpikir dia sendiri. Kita bukan bisa capai dia berpikirnya, tingkat berpikir sampai segitu rendah yang beda bodoh. Maaf kalau orang PDI ini ya, bukan era PDI ini ya. Tingkat berpikirnya bagi saya mengatakan seperti itu lucu nggak? Kalau ada seorang ateis nggak ada masalah, tapi dia seorang muslimah, jadi masalah besar bagi saya sekali. Jadi itu waktu kita tahu ini konsep yang penting, bahwa ini konsep bagaimana kita bertanah. Dan kini dulu kenapa kita memang kita harus kenapa beriman, kita kenapa dari Islam sebetulnya itu konsep ini. Nanti kalau baca ini nggak, kalau nggak paham tanya saya lagi dulu atau itu karena sampai berakaplikasi ini sekarang harus kemakan iman yang begini. Supaya anak itu sadar kenapa dia beriman, kenapa dia Islam. Kalau nggak sekarang nih, masuk agama lain tak apa beriman capek beriman Islam ada kami dia enak ini, dah ikut tanpa tahu konsep. Dan kita wajib memberi konsep. Karena kita agama itu ada konsep, ada sistem, ada hukum. Konsep, sistem, hukum. Sekarang kita sibuk di hukum, belum ada konsep dan sistem. Itu yang ternyata kita kembangkan sebetulnya. Nah, akhirnya berantem sama kita gara-gara hukum. Nah itu mereka nggak tahu konsep dan sistem tadi sebetulnya. Waktu kata sistem ada, masih ada berantem, aman dia sebetulnya. Sekarang kita makan daripada itu strukturnya, struktur pemikiran Islam kita kembangkan macam itu. Coba kita akan jumpa nanti, coba kapan lagi. Atau apa ya, karena WA saya tanya aja, bisa ganti kapan atau email bisa. Karena ini saya fokus karena masalah berpikir, iman,
Karena yang lain itu banyak orang bikin, biarin ya. Saya nggak mau masuk itu. Bab ini saya harus masuk untuk ini sebetulnya mendidik generasi berpikir. Kita ingin bentuk generasi baru dan generasi berpikir yang kenapa dia bisa menjadi khalifah Allah. Itu sangat penting sebetulnya. Generasi yang main-main hanya ibadah lompat-lompat itu kan. Kita ingin dia. Bukan nggak, itu hanya satu aspek, tapi tidak menurut aspek yang lain sebetulnya. Dan cukup sekian, saya mohon maaf kalau ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mulai pada waktu Ali Jinnah membuat negara Pakistan, membuat negara Islam Pakistan. Ditambah waktu Syiah membuat Khomeini membuat negara Islam Iran. Ingat ya, Ali Jinnah dan Khomeini dua-dua Syiah. Ali Jinnah Syiah, dan jadi putusnya yang labelnya hanya Syiah, bukan kita. Ruhullah Khomeini kan hebat, ngakunya Ruhullah, Ruh Allah. Islam nggak pernah pakai itu label. Sejak dulu Azhar nggak ada azhar Islami, yang nggak ada azhar Islami, azhar dia pakai. Khalifah Madinah Munawwarah nggak ada Madinah Islam. Makkah Mukarramah nggak ada Makkah Islam. Munawwarah. Tambah Khilafah Rasyidah nggak ada Khalifah Islamiyah, zaman Abu Bakar segala macam. Umayyah nggak pakai nama Islam, Abbasiyah nggak pakai nama Islam, Andalusia nggak pakai nama Islam, Turki nggak pakai nama Islam, Utsmaniyah. Tetapi semuanya itu melaksanakan hukum Islam. Kalau pakai nama Islam sepenuhnya bahaya. Kalau sempat ada kekurangan kena Islam. Karena rumah sakit Islam, berarti yang enggak itu bukan Islam. Logikanya, logik. Kalau ini Islam itu tidak. Jadi kalau rumah sakit Islam ada dokter, sekarang lagi pengobatan Nabi, pengobatan Islam, pakai ruqyah. Berarti yang masuk Islam enggak Islam juga. Tidak. Tidak perlu kalimat Islam dipakai. Yang penting syariatnya berjalan, akidahnya betul, akhlaknya mulia. Dalam rumah sakit Islam, pelayanannya perawatnya masa muka zaman Islam itu. Itu gimana Islamnya? Jadi orang itu tidak berani memakai nama Islam untuk sesuatu yang mereka tidak mampu melakukan Islam sepenuhnya, karena akan mencederai nama Islam itu sendiri. Pakai nama lain, sama macam mazhab juga. Ashafi ada hadis, ikut sunnah, tapi ada satu, tak ada yang lain. Kalau dia bilang ini Nabi, itu gak Nabi, tapi ini satu itu. Ini Hanafi itu konsep dalam sejarah ilmu. Karena saya terangkan dengan sejarah ilmu. Kenapa zaman Nabi macam mana, kesahabat macam mana, Umayyah macam mana, kenapa menjadi proses ini sampai sini. Kalau kita kembali kepada Quran hadis, ikut sunnah Nabi, sunnah yang mana? Berat, Muslim KL berat. Muslim KL masih betul nggak pakai Islami. Masih betul pakai Muslim nggak pakai KL Islami. Kalimat Islami itu berat, kalimat Muslim masih enak. Ini karena dalam konsep logika, kalau ini Islam itu tidak, ini Nabi itu tidak, itu bahayanya. Kamu kan nggak mau pakai kalimat itu, nggak pakai kalimat itu. Ikut syariah Islam, syariat lain, hukum syariat. Jadi kalimat Islam itu berarti kalimat yang sebetulnya bombastis sebetulnya. Kadang-kadang secara konsep berbahaya. Kalau negara Islam Pakistan kayak gitu negaranya, yang Iran kayak gitu negaranya, yang Saudi nggak pakai nama Islam, berarti mana yang lebih Islam? Ini masalah labeling. Kita jual label. Sekarang kunci mobil Islam, mungkin proton Islam apa? Atau kunci Bismillahirrahmanirrahim, kan nggak jual. Masalah mobil Islam itu bukan mobilnya, orangnya. Kalau mesinnya rusak juga jangan Islamnya. Kadang-kadang kita melihat Islam itu hanya label dan untuk sesuatu yang komersial. Ini saya marah, komersial terutama banyak digunakan. Rumah sakit sekolah Islam, wah mahal tak ampun. Ya. Anak saya masuk metodis itu 18.000. Saya cari itu yang paling murah di KL ini metodis untuk A-level 18.000. UAE 27.000. Oh. UAE untuk foundation. Dapat metodis apa? Metodis anak kalau member gereja korting 50%. Hebat tak?
Yang lebih hebat lagi, anak pendeta korting 100%. Untung gak anak ustadz beasiswa. Mana sekolah Islam kayak gitu hari ini? Nggak ada. Sekolah Islam anak jamaah masjid kasih korting, anak itu nggak ada, Pak. Kita bicara Islam untuk marketing, bukan pelayanan. Harusnya pelayanan, kalau marketing Islam untuk pelayanan. Itu yang makanya itu mulai kapan belajar ini? Makanya saya mengacu dengan saya sama dengan dana Islam sebagainya. Buktikan dalam plan kalian Islam dari Islam. Bukan nama sebetulnya. Nama biasanya orang bikin macam-macam nama dengan nama. Itu Allah alam. Jadi itu memang kan dan orang dulu tak pernah pakai nama itu. Allah alam. Kalau ada hazardnya.